Selamat berjumpa di video pembelajaran yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari matematika peminatan yaitu KD 32 dan KD 42 tentang limit fungsi di tak hingga. Untuk pembelajaran kita sebelumnya kita sudah mempelajari limit fungsi trigonometri, sehingga pada pertemuan kali ini yang Ibu akan sampaikan yaitu tentang limit tak hingga dan limit di tak hingga. Untuk itu, kita kenal dulu ada beberapa istilah di sini, ada simbol yang kita pakai, dan juga nanti kita mengingat kembali definisi limit yang sudah pernah kita pelajari di kelas 11, ada tentang limit kiri dan limit kanan. Oke, kita lihat di sini tentang ketakhinggaan dan limit. Bilangan itu tidak ada batasnya. Kalau ada garis bilangan, 0 ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Kita tidak tahu bilangan itu sampai di mana. Sehingga nanti di dalam matematika digunakan simbol seperti ini. Ini nanti dibaca tak hingga. Di depan ini tandanya kalau tidak ditulis ini artinya positif, positif tak hingga. Itu menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Dan nanti kalau ada simbol seperti ini negatif tak berhingga, ini menyatakan suatu bilangan yang sangat kecil. Kemudian simbol tak berhingga ini bukan merupakan bilangan. Simbol tak berhingga dapat dioperasikan dengan operasi tertentu. Jadi di sini dikatakan operasinya tertentu. Kita lihat operasi di sini tak berhingga tambah tak berhingga itu hasilnya tak berhingga. Tak berhingga itu tadi suatu bilangan yang sangat besar. Kita tambah lagi suatu bilangan yang sangat besar. Pasti hasilnya yaitu suatu bilangan yang sangat besar. Kemudian tak berhingga kali tak berhingga ini juga. Tak berhingga kali tak berhingga, hasilnya tak berhingga, suatu bilangan yang sangat besar. Kita kali lagi dengan suatu bilangan yang sangat besar. Pasti yaitu tak berhingga, hasilnya kita tidak tahu, bilangannya sangat besar sekali. Sedangkan untuk yang operasi pengurangan dan pembagian di sini beda. Tak berhingga kurang tak berhingga, ini nanti namanya bentuk tak tentu. Tak berhingga ini suatu bilangan yang sangat besar. Kita kurangi lagi suatu bilangan yang sangat besar. Kita tidak tahu bilangan yang sangat besar ini dia lebih besar ataukah dia lebih kecil. Jadi tak berhingga kurang tak berhingga ini sebagai bentuk tak tentu. Tak berhingga bagi tak berhingga ini juga bentuk tak tentu. Oke. Ini tentang operasi yang kita bisa pakai nanti. Tak berhingga tambah tak berhingga itu tak berhingga. Tak berhingga kali tak berhingga adalah tak berhingga. Sedangkan untuk pengurangan dan pembagian nanti dia adalah bentuk tak tentu. Kemudian di sini ada sifat yaitu jika n-nya itu bilangan bulat positif, maka n kali tak berhingga itu hasilnya tak berhingga. Jadi n-nya ini bilangan bulat positif. Kalau kali tak berhingga pasti hasilnya tak berhingga. Kemudian kalau jika n-nya bilangan bulat negatif, n ini negatif, maka n kali tak berhingga pasti hasilnya negatif tak berhingga. Oke. Berikutnya kita ingat definisi limit fungsi yang pernah kita pelajari di kelas 11 tentang limit kiri dan limit kanan. Definisinya yaitu limit dari fungsi fx jika x-nya mendekati a, nilainya adalah L, jika dan hanya jika limit dari fungsi fx jika x mendekati dari kiri akan sama dengan limit dari fungsi fx jika x mendekati a dari kanan, nilainya adalah L. Ini adalah definisi limit. Simbol penulisan ini limit fungsi fx jika x mendekati a dari kiri, ini namanya limit kiri. Yang ini dia mendekati a dari kanan, pakai tanda plus a. X mendekati A pakai tanda plus berarti mendekati dari arah kanan, jadi namanya limit kanan. Jadi kalau limit kiri
nilainya sama dengan limit kanan, baru dikatakan limit fungsi f(x) jika x mendekati a nilainya adalah L. Ini definisi yang kita sudah pernah pelajari. Akan memberikan contoh tentang kita menggunakan definisi limit, yaitu menggunakan limit kiri dan limit kanan. Ini Ibu beri contoh, kita mengingat materi kelas 11 yang sudah pernah kita pelajari. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan grafik dari fungsi Y sama dengan fx, yaitu x tambah 1. Jadi grafik x tambah 1 ini kalau kita buat, nanti gambarnya seperti ini. Di sini kita disuruh mencari limit dari x tambah 1 jika x-nya mendekati 1 ini nilainya berapa. Kita sudah belajar limit sebelumnya. Kalau kita hitung limit itu kita cukup substitusi. Ini kalau saya substitusi, nanti ganti x dengan 1, 1 tambah 1 jadi 2. Nanti hasilnya 2. Tetapi bagaimana kalau dia dalam bentuk grafik? Saya menggunakan definisi yaitu limit kiri dengan limit kanan. Sehingga di sini saya mau menghitung limit x tambah 1 jika x-nya mendekati 1 nilainya berapa. Kita pakai definisi tadi. Kalau limit kiri sama dengan limit kanan, nilainya sama, baru nanti bisa dikatakan yaitu limit itu ada nilainya. Nilainya tadi adalah L. Oke, berarti di sini saya harus mencari yaitu limit dari x tambah 1 jika x-nya mendekati 1 dari kiri, menjadikan 1 dari kiri. Ini nilainya berapa? Kemudian nanti saya cari lagi limit dari x tambah 1 jika x mendekati 1 tapi dari kanan, nilainya berapa? Kalau nanti nilainya sama, berarti nilai limitnya ada. Oke, kita lihat di grafik sini. X-nya mendekati 1, ada dari kiri, ada dari kanan. Ini sumbu x. Dia mendekati 1 dari kiri, ini 1. Berarti kalau dia mendekati 1 dari kiri, ini x-nya dia mendekati 1 dari kiri. Kalau dia mendekati 1 dari kiri, nilai y-nya berapa? Nilai fungsi fx. Fungsi itu selalu y sama dengan fx. Jadi kalau x-nya mendekati 1 dari kiri, dia mendekati 1 dari arah kiri. Kita lihat nilai fungsi fx-nya berapa. Di sini kita bisa lihat nilai fungsi fx ini tidak lain ini nilai y-nya, yaitu nilainya adalah 2. Sehingga di sini saya bisa isi limit dari x tambah 1 jika x mendekati 1 dari kiri, yaitu nilainya 2. Isi di sini 2. Oke, sekarang saya hitung limit dari x tambah 1 jika x mendekati 1 dari kanan. Dia mendekati 1 tapi dari kanan. Berarti ini Ibu pakai keterangan tanda panah mendekati 1 tapi dari kanan. Ini x mendekati 1 dari kanan. Kita lihat dia mendekati 1 dari kanan. Nilai fungsi itu berapa? Kita tinggal lihat nilai fungsinya di sini berarti nilai y. Ini x-nya mendekati 1 dari kanan. Nilai y-nya juga tetap sama, yaitu nilainya 2. Oke, kalau begitu, karena di sini limit kiri sama dengan limit kanan, jadi karena limit dari x tambah 1 jika x-nya mendekati 1 dari kiri sama dengan limit dari x tambah 1 jika x mendekati 1 dari kanan, nilainya 2. Karena sama, baru bisa kita katakan maka limit dari x tambah 1 jika x mendekati 1 nilainya adalah 2. Jadi seperti itu kalau kita menggunakan definisi limit kiri dan limit kanan. Masih memberikan satu contoh lagi. Ini materi yang sudah kita dapat di kelas 11 tentang limit kiri dan limit kanan ya. Jadi kalau misalnya sekarang kamu disuruh memperhatikan grafik fungsi yaitu y sama dengan fx. Ini grafik fungsi y sama dengan fx. Kita disuruh mencari yaitu limit dari fungsi fx di sini jika x-nya mendekati 2. Kalau di sini saya mau substitusi tidak bisa, diberi nama grafiknya ini y sama dengan fx.
Jadi kita cukup melihat di grafiknya saja. Karena kita mencari nilai limit fx jika x-nya mendekati 2 ini berapa, kita gunakan definisi, berarti kita mencari limit kiri dan limit kanan. Jadi kita cari limit dari fungsi fx jika x-nya mendekati 2 dari kiri, nanti nilainya berapa. Terus kita cari lagi limit dari fungsi fx jika x-nya mendekati 2 dari arah kanan, ini nilainya berapa. Kalau nanti nilai limitnya sama, kiri dengan kanan sama, berarti nilai limitnya ada. Oke, kita lihat di grafik. Limit dari fungsi fx jika x-nya mendekati 2 dari kiri. Ini sumbu x, mendekati 2 dari kiri. Ini berarti dia mendekati 2 dari arah kiri. Ini Ibu kasih keterangan. X mendekati 2 dari kiri. Kalau dia mendekati 2 dari kiri, kita lihat nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu berapa? Ini nilai Y-nya. Ternyata nilai Y-nya adalah 2. X mendekati 2 dari kiri, dia nilai Y-nya di sini adalah 2. Berarti saya isi di sini nilainya 2. Nah, sekarang kita cari lagi limit fungsi fx jika x-nya mendekati 2 dari kanan. Dia mendekati 2 dari kanan. Ini kita buat keterangannya seperti ini, artinya dia mendekati 2 dari kanan, x mendekati 2 dari kanan. Kita lihat, kalau tadi grafik kiri yang kita perhatikan, dia mendekati 2 dari kiri, grafik yang sebelah kiri ini, nilainya y-nya adalah 2. Kalau ini dia mendekati 2 dari kanan, kita lihat grafik yang kanan. Jadi jangan lihat yang ini lagi. Kita lihat yang kanan. Dia mendekati 2 dari kanan. Nilai Y-nya berapa? Oh, ternyata nilai Y-nya adalah 3. Nah, sekarang kita lihat. Nilai limit di sini ternyata tidak sama. Jadi karena limit dari fungsi fx jika x-nya mendekati 2 dari kiri tidak sama dengan limit dari fungsi fx jika x-nya mendekati 2 dari kanan. Karena tidak sama, maka limit dari fungsi fx di sini jika x-nya mendekati 2 itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Atau biasa dikatakan tidak didefinisikan, seperti itu. Tadi kita sudah mengenal simbol yang kita gunakan, yaitu simbol tak berhingga. Kita juga sudah mengingat definisi limit fungsi yang kita pelajari kelas 11 tentang limit kiri dan limit kanan. Sekarang kita masuk di materi yaitu limit fungsi tak hingga. Nanti limit fungsi tak hingga itu dia bentuk umumnya yaitu limit dari fungsi fx jika x-nya mendekati c. C ini berarti C di sini yaitu suatu bilangan real. Dan nanti nilai fungsinya di sini yaitu dia bisa positif tak berhingga, bisa negatif tak berhingga. Jadi kita lihat bentuk limit fungsi tak hingga itu dia bentuknya limit dari fungsi fx yang mana x-nya itu mendekati suatu nilai tertentu. Nilai di sini berupa bilangan real. Hasilnya yaitu bisa positif tak berhingga, bisa negatif tak berhingga. Kita lihat contoh di sini. Misalnya kamu disuruh perhatikan grafik fungsi y sama dengan fx yaitu 1/x. Jadi kalau kita gambar grafik dari fx sama dengan 1/x, nanti grafiknya seperti ini. Kamu bisa cek di aplikasi GeoGebra. Kalau kamu tulis di aplikasi itu fx sama dengan 1/x, nanti muncul grafiknya seperti ini. Kita juga bisa buat seperti ini ya, grafik seperti ini dengan bantuan tabel yaitu koordinat x, y. Jadi kita lihat grafik dari fungsi fx yaitu 1/x. Yang ditanya yaitu limit dari 1/x jika x-nya mendekati 0. Ini nilainya berapa di sini? X mendekati 0. 0 ini berarti C-nya sama dengan 0. Dia berupa bilangan real. Sekarang saya harus menggunakan limit kiri dan limit kanan. Kita cari di sini yaitu limit dari 1/x jika x-nya mendekati 0 dari kiri, nilainya itu nanti apa. Kemudian saya cari juga limit dari 1/x jika x-nya mendekati 0 dari arah kanan. Oke, kita lihat sekarang.
Ini grafik fungsi fx. Yang pertama, kita harus cari limit kiri. Berarti saya mencari limit dari 1 per x jika x-nya mendekati 0 dari kiri. Ini sumbu x. Di x-nya mendekati 0 dari kiri. Berarti keterangannya ini tanda panahnya ke sebelah. Ya, mendekati 0 dari arah kiri. Jadi nanti nilainya itu berapa? Oke, nanti kita bisa cari x mendekati 0 dari kiri. Kita lihat nilai y-nya. Kita lihat grafiknya ini, dia mendekati 0 dari kiri. Nilai y-nya ini ternyata di sini nilainya y ini dia turun ke bawah. Kita tidak tahu turun ke bawah sampai di mana. Tidak ada batasnya di sini ya. Dan grafik ini dia tidak akan pernah memotong sumbu y. Jadi grafik ini kalau dibuat nanti terus ke bawah, dia akan mendekati terus yaitu sumbu y, tapi tidak pernah akan memotong, sehingga nanti sumbu y ini dikatakan sebagai asimtot tegak. Nah, di sini kita lihat x-nya mendekati 0 dari arah kiri, nilai y-nya, nilai y ini kan ke bawah. Kalau ini sumbu y ke atas positif, ke bawah negatif. Kita tidak tahu sampai di mana. Berarti nanti nilai limitnya yaitu di sini adalah negatif tak berhingga. Seperti itu. Kemudian kita cari lagi, satunya lagi, yaitu limit dari 1 per x jika x-nya mendekati 0 dari arah kanan. Berarti kita buat ini sumbu x, x-nya mendekati 0 dari kanan. Berarti keterangan tanda panah, dia mendekati 0 dari arah kanan. Ini x mendekati 0 dari kanan. Kita cari nilai y-nya, kita lihat grafiknya. Kalau tadi dia mendekati 0 dari kiri, ini kita baca grafiknya, dia turun. Berarti turun ke bawah, nilainya negatif. Kalau ini dia mendekati x mendekati 0 dari kanan. Kita lihat dia mendekati 0 dari kanan, nilainya ini, nilai y-nya berapa? Kita lihat grafik ini akan naik terus, tidak pernah memotong sumbu y, tapi dia akan mendekati terus sumbu y. Di sini kalau sumbu y di atas itu berarti positif, bawah negatif, sehingga ini naik terus. Kita tidak tahu sampai di mana, sehingga nanti di sini nilai y-nya itu karena kita tidak tahu sampai di mana, tapi yang kita jelas dia positif ke atas, sehingga kita isi hasilnya adalah positif tak berhingga. Sekarang kita lihat limit kiri dengan limit kanan ini ternyata tidak sama. Jadi nanti kita kasih keterangan karena limit dari 1 per x jika x-nya mendekati 0 dari kiri tidak sama dengan limit dari 1 per x jika x-nya mendekati 0 dari kanan. Karena hasilnya tidak sama, ini negatif tak berhingga, ini positif tak berhingga. Maka limit dari 1 per x jika x-nya mendekati 0 ini tidak ada nilainya. Jadi tidak ada nilainya atau istilahnya tidak didefinisikan. Oke, seperti ini. Lanjut memberikan contoh. Contoh berikut kita perhatikan grafik fungsi y sama dengan fx yaitu 1 per x kuadrat. Grafiknya seperti ini. Jadi kalau kita pakai aplikasi GeoGebra, kita masukkan 1 per x kuadrat, nanti grafik seperti ini. Kita di sini mau mencari limit dari 1 dibagi x kuadrat jika x-nya mendekati 0. Kita menggunakan definisi yaitu limit kiri dan limit kanan. Jadi berarti di sini saya harus mencari nanti limit dari fungsi 1 per x kuadrat. Jika x-nya mendekati 0, berarti dari arah kiri nanti nilainya apa di sini. Kemudian saya cari lagi limit dari 1 per x kuadrat jika x-nya mendekati 0 dari sebelah kanan, yaitu positif ya. Oke, nanti nilainya berapa? Nah, kita lihat di grafik di sini. Ini sumbu x, dia x-nya mendekati 0 dari kiri, berarti mendekati 0 dari kiri ini. Ini keterangannya x mendekati 0 dari kiri. Kita lihat nilai y-nya, kita lihat grafiknya. Dia mendekati 0 dari kiri, kita lihat grafik. Grafik ini dia naik terus. Kita lihat nilai y-nya. Apakah kita bisa tahu nilainya y di sini? Kita lihat grafik ini.
dia naik terus tapi dia tidak pernah memotong sumbu Y, sehingga nanti sumbu Y ini sebagai asimtot. Di sini grafik tidak pernah memotong sumbu Y, tapi dia mendekati terus sampai tak hingga. Nilai Y-nya itu berapa? Karena dia naik terus, tidak tahu sampai di mana. Yang jelas ini dia ke atas itu berarti positif, sampai di mana tidak tahu. Berarti kita pakai simbol tak berhingga, sehingga nanti di sini limit dari 1 per X kuadrat jika X-nya mendekati 0 dari kiri, hasilnya adalah positif tak berhingga. Kemudian kita cari lagi satunya, yaitu limit dari 1 per X jika X-nya mendekati 0 dari kanan. Berarti keterangannya seperti ini, dia mendekati 0 dari kanan. Kita lihat grafiknya ini. Grafik di sini ternyata nilai Y-nya ini dia naik terus. Tapi kita tidak tahu sampai di mana. Yang jelas dia tidak memotong sumbu Y. Oke, karena dia naik terus, berarti nilainya positif. Kita tidak tahu sampai di mana, berarti kita pakai simbol adalah positif tak berhingga. Sekarang kita bisa lihat. Ternyata nilai limit kiri dengan limit kanan sama. Jadi karena limit dari 1 per X kuadrat jika X-nya mendekati 0 dari kiri sama dengan limit dari 1 per X kuadrat jika X-nya mendekati 0 dari kanan, nilainya yaitu tak berhingga, maka baru bisa dikatakan yaitu limit dari 1 per X kuadrat jika X-nya mendekati 0, yaitu nilainya positif tak berhingga. Jadi kalau ibu tidak tulis berarti ini artinya positif. Jadi limit kiri dengan limit kanan sama, baru saya bisa katakan nilai limit di sini jika X-nya mendekati 0 itu adalah tak berhingga. Jadi ini contoh dari limit tak hingga. Limit dari suatu fungsi jika X-nya mendekati suatu bilangan real, hasilnya adalah tak berhingga. Jadi namanya limit tak hingga. Baik, Ibu masuk berikutnya materi terakhir, yaitu limit fungsi di tak hingga. Bentuk umumnya yaitu limit dari fungsi f(x) jika X-nya mendekati tak berhingga, bisa positif bisa negatif, nilainya adalah L. Jadi bedakan antara limit tak hingga dengan limit di tak hingga. Kalau tadi limit tak hingga itu limit dari fungsi f(x), X-nya mendekati suatu bilangan real. Hasilnya itu bisa positif tak hingga, bisa juga negatif tak hingga. Tetapi kalau limit fungsi di tak hingga, ini limit fungsi f(x), X-nya ini mendekati, bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga, dan ada nilainya, dia berupa suatu nilai ya, suatu nilai. Sekarang di sini contohnya misalnya kita lihat grafik dari fungsi f(x) yaitu 1 per X. Ini grafiknya seperti ini. Kita misalnya disuruh mencari yaitu limit dari 1 per X, fungsinya 1 per X, jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini nilainya apa nanti ya, nilainya berapa. Terus misalnya lagi nanti saya disuruh mencari limit dari 1 per X jika X-nya mendekati negatif tak berhingga. Berarti kita nanti cari, kita perhatikan grafik di sini. Oke, kita lihat. Limit dari 1 per X jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini sumbu X. X-nya mendekati tak berhingga. Kalau ini 0, 1, 2, 3 ke kanan positif, berarti kita tidak tahu sampai di mana, itu berarti simbolnya adalah positif tak berhingga di sebelah kanan. Kalau di kiri, min 1, min 2, min 3, ini semakin mengecil. Kita tidak tahu sampai di mana, nanti simbolnya adalah negatif tak berhingga. Sehingga di sini, kalau X-nya mendekati tak berhingga, berarti nanti keterangannya X mendekati tak berhingga, berarti dia ke arah kanan. Ini keterangannya seperti ini, pakai tanda panah X mendekati tak berhingga. Kita lihat nilai Y-nya, kita lihat di grafik. Grafik ini dia turun, terus dia mendekati sumbu X, tetapi dia tidak akan memotong sumbu X ya. Jadi
X-nya mendekati tak berhingga. Tak berhingga itu berarti ke arah kanan ya, tidak tahu sampai di mana. Nanti nilai Y-nya ini berapa? Nilai fungsi ini fx ini berapa? Kita tinggal lihat dari grafik. Grafik ini dia turun terus. Dia mendekati ini sumbu X, tetapi tidak memotong. Nilai Y-nya itu berapa? Ya nilai Y-nya berarti dia di sini nilai Y-nya adalah dia mendekati 0. Sehingga di sini saya isi yaitu limit dari 1 per X jika X-nya mendekati tak berhingga nilainya adalah 0 karena dia akan mendekati sumbu X tetapi tidak memotong, sehingga nilai Y di sini adalah nilai ini fx-nya adalah 0. Nah, sekarang kita cari ini limit dari 1 per X jika X mendekati negatif tak berhingga. Berarti keterangannya kalau ibu pakai tanda panah negatif berarti ke sebelah kiri. Berarti ini dia mendekati X mendekati negatif tak berhingga. Kita lihat grafik. Mendekatinya dari sebelah kiri ya. Di sini dia mendekati negatif tak berhingga. Berarti ke arah kiri. Kita lihat nilainya. Di sini dia grafiknya terus dia tidak akan memotong sumbu X, tetapi dia akan mendekati sumbu X. Sehingga nilai Y-nya berapa? Ya nilai Y-nya berarti adalah 0. Dia akan mendekati terus 0. Sehingga saya isi di sini ini nilai dari limit fungsi 1 per X jika X-nya mendekati negatif tak berhingga. Jadi ini perbedaan limit tak hingga dengan limit di tak hingga. Jadi X-nya mendekati bisa tak berhingga, bisa negatif tak berhingga. Jadi seperti itu. Kasih contoh terakhir. Di sini misalnya kita disuruh memperhatikan grafik dari fungsi Y sama dengan fx yaitu 2x bagi x kurang 1. Kalau nanti pakai GeoGebra aplikasi, kita masukkan ini nanti akan muncul grafiknya seperti ini. Kita disuruh menentukan limit dari 2x dibagi x kurang 1 jika x-nya mendekati tak berhingga. Tak berhingga di sini adalah positif. Nanti nilainya berapa? Kemudian kita disuruh mencari lagi limit dari 2x dibagi x kurang 1 jika x-nya mendekati negatif tak berhingga. Ini adalah limit di tak hingga karena x-nya mendekati tak berhingga, bisa positif, bisa juga negatif. Kita lihat di gambar. Misalnya kita mau cari yang ini. Limit dari grafik 2x bagi x kurang 1, x mendekati tak berhingga. Ini berarti mendekati tak berhingga, positif tak berhingga. Berarti ini sumbu X. Kalau positif tak berhingga berarti sebelah kanan. Ya, sebelah kanan ini. Ke kanan, X mendekati positif tak berhingga. Kita lihat grafiknya ini. Kita lihat grafik ini bagaimana. Kita lihat grafik ini dia turun terus. Tetapi nanti grafik ini tidak akan memotong ini. Garis Y sama dengan 2. Tapi dia akan mendekati terus, yaitu garis Y sama dengan 2. Sehingga garis putus-putus ini, garis Y sama dengan 2, dia sebagai asintot mendatar. Ya, jadi grafik ini kalau X-nya mendekati tak berhingga ke kanan, ya positif ke kanan, grafik ini dia akan mendekati ini. Nilai Y sama dengan 2, tetapi tidak memotong. Sehingga nilai limitnya di sini adalah 2. Kita isi nilai limitnya 2. Kemudian kalau misalnya kita disuruh mencari limit dari 2x jika x-nya limit dari 2x dibagi x kurang 1 jika x-nya mendekati negatif tak berhingga. Ini 0. Kalau negatif berarti sebelah kiri. Dia mendekati negatif tak berhingga. Kita lihat grafik. Grafiknya di sini yang berarti kita perhatikan. Dia mendekati negatif tak berhingga. Nanti grafik ini dia akan mendekati terus, yaitu garis Y sama dengan 2. Dia tidak akan pernah memotong yang garis putus-putus ini ya, yang mana nanti sebagai asintot mendatar. Sehingga kalau X-nya mendekati negatif tak berhingga,
nilai di sini, nilai Y atau nilai fx-nya dia akan mendekati 2. Sehingga di sini kita isi nilainya adalah 2. Seperti itu. Baik. Ini kita sudah pertemuan kali ini kita sudah memahami tentang limit tak hingga dan juga limit di tak hingga. Jadi intinya kalau bentuk limit tak hingga dia bentuknya limit dari fungsi fx jika x-nya mendekati suatu bilangan. Misalnya di sini c, bilangan real. Hasilnya nanti positif tak berhingga atau bisa juga negatif tak berhingga. Tapi yang barusan kita pelajari limit di tak hingga. Limit di tak hingga berarti limit dari fungsi fx jika x-nya itu mendekati, bisa positif tak berhingga, bisa juga negatif tak berhingga. Nanti nilainya dia berupa suatu nilai bilangan real. Jadi seperti itu. Sehingga pembelajaran kita hari ini tentang limit tak hingga dan limit di tak hingga cukup sampai di sini. Terima kasih.